Shalom. Apa kabar semuanya? Belum terdengar dari sini. Apa kabar? Puji syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saat ini kita berkumpul untuk merayakan kemenangan bersama Tuhan. Kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur ya Bapa atas setiap kesempatan yang masih Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami datang bukan dengan segala keluhan kami, bukan dengan segala problema kami Tuhan, tapi kami mau datang hanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan hadirat Kau nyatakan, kami percaya Tuhan Roh Kudus bekerja dari awal, pertengahan hingga akhir acara ini Tuhan, Kau yang beracara Tuhan. Dan kami serahkan seluruh ibadah ini hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin.
menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Yesus. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Terima kasih. Sekali lagi sorak-sorak yang paling meriah buat Raja kita. Tengok kanan kirimu, katakan Yesus kekuatanku.
Bersorak lebih lagi bagi nama Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan, Yesus kekuatanku. Sama-sama ikutin saya. Kau kekuatanku. Yuk sama-sama. Hidupku bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Aku tahu kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. Sekali lagi, kau kekuatanku, kekuatan hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Aku tahu, aku tahu kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. Yo, yo.
Masih semangat memuji Tuhan? Katakan sekali lagi. Kau kekuatanku, penopang hidup. Dengan imanmu saudara, kau buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku, tak akan pernah. Satu tahun lalu bersamamu, Yesus. Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Ini saatnya kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Ini saatnya kita menerima renungan firman Tuhan. Saya rindu angkat satu pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua
rinduanku, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Pujian kami tadi adalah ungkapan hati jiwa roh kami Tuhan. Sepanjang hidup kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Tuhan tolong kami pada waktu kami mengiring Tuhan, bukan berarti tidak ada tantangan dan masalah, tetapi tantangan itu berusaha menghalangi kami untuk menjadi sempurna. Tetapi kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, yang tidak membiarkan kami, tetapi menolong kami, mengangkat kami, membaharui kami, menegakkan kami kembali, dan membuat kami percaya diri kembali untuk melayani Tuhan. Terima kasih kesempatan pagi hari ini. Kalau kami keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, kali kami boleh datang menyongsong Tuhan dalam kegirangan, dalam sukacita, suatu kehormatan, suatu keajaiban bagi kami. Kami boleh melihat ada tujuan, ada rancangan Tuhan yang besar, yang luar biasa dalam kehidupan kami, supaya sepanjang hidup kami dapat menyaksikan keajaiban, kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Bahwa Tuhan yang kami ikuti, bahwa Tuhan yang kami iringi adalah sungguh-sungguh benar hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Biarlah hati kami terus berkobar-kobar, hati kami bersemangat, jiwa kami, spirit kami, roh kami terbakar oleh kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala penyembahan, pujian kami pagi hari ini menjadi suatu korban yang mengharumkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya kami siap mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Hamba-Mu yang Kau percayakan menyampaikan firman adalah terbatas, tetapi Tuhan yang tidak terbatas, curahkanlah pengurapan yang tidak terbatas dalam hikmat dan kuasa, mengalir seperti air, menuntun, menguasai setiap perkataan hamba-Mu. Biarlah perkataan-perkataan kebenaran firman yang jatuh ke setiap pikiran dan hati pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima lawatan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang bersama-sama percaya katakan amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Salam. Salam. Ya, kita bersyukur pagi hari ini kita diberi peluang oleh Tuhan untuk kembali beribadah kepadanya, supaya bahwa benar-benar membuktikan bahwa Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita junjung, Tuhan yang kita sembah adalah benar-benar bahwa Dia merupakan Tuhan yang hidup di dalam kehidupan saudara dan saya. Pagi hari ini karena terbatas waktu, jadi mudah-mudahan setengah jam. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, tadi Pak Gembala senior kita, saya waktu menggumuli khotbah ini sampai jam 4 pagi. Saya berdoa sepanjang malam.
dan untuk mendapatkan sebuah khotbah yang benar-benar menjadi kebutuhan kita, bukan menurut saya. Kalau menurut saya bicara apa aja, tetapi menjadi kebutuhan kita. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya mengambil judul pagi hari ini adalah berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam kegagalan. Siapa yang tidak pernah gagal? Setiap orang gagal, pernah melewati fase hidup. Dalam kronologi hidupnya, dalam sejarah hidupnya, dalam autobiografi orang-orang besar pernah melewati kata ini, kegagalan. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar kita pada waktu gagal, saya paham dan saya konsep dengan Bapak Gembala tadi, berujung dengan siapa? Ketemu siapa? Ketemu Tuhan atau ketemu hantu? Nah, itu masalahnya. Kalau ketemu hantu mendorong Anda mendorong kita untuk menghabisi hidup yang hebat, yang luar biasa diberikan oleh Tuhan itu sia-sia. Tetapi kalau kita ketemu Tuhan, apa? Ada suatu anugerah, kesempatan yang panjang yang kita harus lakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan saudara dan saya. Dan pagi hari ini topik ini kita belajar karena kita sudah sering tentang roh sukses, tetapi pagi hari ini saya bicara tentang ini. Kita harus mengakui bahwa dalam perjalanan hidup kita, hari-hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan-bulan, tahun-tahun, bahkan kadang-kadang sering mampir dalam hidup saudara dan saya. Betul ya? Pernah kita mengalami ini. Nah, apakah pengertian kegagalan itu? Ya, nanti pengalaman perjumpaan setiap orang dengan Tuhan Yesus mirip-mirip, hampir sama, bahkan sangat berbeda dan unik. Setiap orang kita di sini tidak sama cara Tuhan memanggil saudara dan saya. Ya, ada yang dipanggil dalam keadaan sukses, benar. Ada yang dipanggil Tuhan dalam keadaan keterpurukan, benar. Ada orang dipanggil dalam penjara, betul. Ada orang yang mungkin lagi sekarat, sudah DO, dia sudah di-booking di rumah sakit, tinggal tunggu aja. Ada di situ Tuhan membuat keajaiban, lalu dia bernasar, saya akan mengiring Tuhan. Tetapi apakah sampai di situ masalahnya? Nah, pengertian gagal, ya, kata dasar gagal, kata gagal adalah gagal. Gagal artinya tidak berhasil, tidak tercapai maksud. Arti kegagalan perihal gagal ketidakberhasilan. Kalau kita mendefinisikan dalam hidup saudara dan saya masing-masing, gagal apa saja? Gagal jadi manajer. Gagal jadi apa? Gagal membangun usahanya. Tiba-tiba datang Covid, ambruk semuanya, pecah. Ya, bukan hanya pemiliknya kena dampak, semua karyawan kena. Lalu masuk dalam keluarga, karena kurang pendapatan bertengkar terus. Ya, bukan karena Tuhan yang dilibatkan, akhirnya apa? Ya, bercerai. Itu yang saya bilang tadi. Masalahnya, ya di situ karena pemimpinnya kuasa kegelapan, akhirnya bercerai. Apalagi banyak hal yang kita rindukan, akhirnya apa? Gagal. Karena kita mencari solusi sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kita belajar daripada murid-murid Tuhan Yesus pagi hari ini. Yang pertama adalah kita belajar. Mari kita buka di dalam Injil Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Coba tayangkan. Minta tolong multimedia. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 15. Ya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Terus ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Terus ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon.
dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5. Simon menjawab, Guru, kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Bapa, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur, garis bawahi, di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku aku ini seorang berdosa. Ayat 9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Terus ayat 10. Demikian juga Yakobus, Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Kembali PowerPoint. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam versi Matius yang lain, ya, dalam Injil Matius pasal 4:18 itu bertemu dengan Simon dan saudaranya Andreas, bahkan Yohanes dan Yakobus. Mereka sedang membersihkan jalannya, tidak mendapat apa-apa. Dan dikatakan tadi, Alkitab mencatat bahwa sepanjang malam mereka mempertaruhkan seluruh bakat, talenta, keahliannya, keterampilannya menangkap ikan, tetapi tidak menangkap apa-apa sampai Tuhan datang. Pada waktu Tuhan datang, tidak langsung suruh tebarkan jala, pinjam dulu perahunya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ini prinsipnya. Pada waktu kita ada dalam masalah, pada waktu kita tidak dapat apa-apa dalam hidup saudara dan saya, pada waktu kita bertahan, percayalah, sedikit lagi kuasa Tuhan akan datang dalam hidup saudara. Amin. Sedikit lagi. Pada waktu dalam keadaan tidak berdaya, pada waktu tidak mengalami dapat apa-apa, mereka sedang berpikir pulang bawa apa untuk anak istri di rumah. Di situ Tuhan datang. Pada waktu Tuhan datang, apakah langsung melakukan satu keajaiban? Tidak. Tuhan mengajak pelayanan. Jadi kalau Bapak Ibu dalam masalah, kalau diajak pelayanan, jangan berkata, Pak, saya lagi bermasalah, jangan ajak saya pelayanan. Ini masalah kita. Petrus tidak keberatan dan teman-temannya tidak keberatan waktu diajak pelayanan. Belum belum diteguhkan, belum ada pelantikan. Tetapi sudah diajak pelayanan. Tadi dikatakan suruh tolak sedikit jauh dari pantai. Tuhan Yesus pinjam perahunya berkhotbah. Jadi kalau Bapak Gembala, kita buka komsel di rumahnya, Pak, jangan, rumah saya begini-begini. Jangan kau menolak. Amin. Disitulah Tuhan sedang mengunjungi Bapak Ibu untuk melakukan karya yang besar. Ini peluang, ini kesempatan. Kadang-kadang kenapa kita menolak? Karena kita tidak mengerti ada rahasia Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan saudara dan saya. Petrus belum ada titelnya rasul, belum. Baru diajak. Ya, diajak, yuk temani.
Kata Tuhan, temani dia dalam pelayanan, pinjam perahunya. Sesudah berkhotbah banyak orang yang dikenyangkan dengan firman Tuhan, baru dia suruh apa? Tebarkanlah jalamu. Jadi apa? Izinkanlah Tuhan bekerja dulu sama dengan saudara, baru minta bagian. Petrus tanpa minta pun Tuhan sudah tahu. Amin. Saya ingat minggu yang lalu, saya pulang pelayanan, orang telepon saya, Pak mau transfer katanya. Lalu saya video call. Kadang-kadang kan banyak penipuan kan begitu, pakai profilnya siapa, terus orang lain. Saya video call dia. Maaf Pak, saya video call supaya saya pastikan betul nama ini. Pak, saya video call dia lagi begini dengan anaknya di tempat tidur. Ya Pak, saya begitu Pak. Saya orangnya tidak langsung besar hati kalau dikirim sesuatu. Saya harus pastikan supaya tidak termakan jadi korban, kan begitu ya. Nah, sepulang pelayanan, jadi dikasih saya ya persembahan sedikit. Ya puji Tuhan. Jadi melayani saja. Amin. Jadi kalau kita dalam masalah, bukan berarti Tuhan tidak peduli saudara dan saya. Kadang-kadang tamatlah riwayat saya ini. Kadang-kadang kita ngomong begitu, mengutuki diri sendiri. Kemana ini saya akan mengakhiri hidup? Kita cari cara cepat. Banyak orang cari cara cepat untuk mati. Seperti Pak Gembala bilang tadi itu. Ya, mati, mengakhiri hidup yang Tuhan berikan yang luar biasa itu. Tetapi Petrus dan teman-teman saudaranya dengan sukarela memberikan perahunya untuk dipakai dalam pelayanan. Perahu berbicara tentang apa? Fasilitas. Kalau dipakai mobilnya jangan marah. Ya kan? Kalau dipinjam mobilnya, nanti siapa ngisi bensin? Percayalah. Amin. Percayalah. Tuhan itu tidak pernah berutang, saudara. Amin. Lakukan dulu bagian kita. Jangan menuntut dulu. Ya, lakukan. Kalau Tuhan sudah mengajak kita dalam pelayanan, sekalipun kita selimuti banyak sekali masalah, percayalah ada pembelaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Ada pembelaan Tuhan di situ. Kita mungkin sedang lagi gregetan, lagi dugdak, kapan ini saya? Percayalah Tuhan akan lakukan bagiannya. Sesudah orang banyak mendengar firman Tuhan. Karena itu kedatangan Tuhan yang pertama adalah tujuan untuk memperdengarkan kebenaran firman kepada setiap orang. Pada waktu dia pelayanan, Tuhan Yesus tidak bekerja sendiri. Dia mencari orang-orang yang dapat diajak bekerja sama. Dan ketemulah siapa tadi? Andreas. Ketemu Petrus. Petrus memberitahu Andreas, Yohanes, Yakobus pakai. Lalu sesudah itu pakai perahu. Tetapi tadi ada diskusi sedikit. Tuhan, sudah sepanjang malam. Nah, kadang-kadang kan begitu berdebat dengan Tuhan. Tuhan, saya ini banyak koneksi Tuhan. Strategi manajemennya udah bagus, tapi kok gagal. Banyak jaringannya, tapi gagal. Supaya apa? Tuhan izinkan kita gagal, supaya kita ketemu Tuhan. Amin. Kalau tidak gagal, bukan berarti kita berdoa supaya gagal semua, bukan. Ya, artinya begini. Jadi kalau kita gagal itu bukan berarti dunia sudah runtuh. Dunia sudah kiamat, bukan. Kalau kita gagal, Tuhan izinkan supaya Tuhan datang di kehidupan saudara, menunjukkan bahwa dia hidup, menunjukkan bahwa dia menyertai saudara dan saya. Dia menunjukkan bahwa saudara tidak sendirian. Amin. Tidak sendirian. Karena Tuhan melihat, mengamati, pandangan mata kita terbatas, tapi pandangan Tuhan tidak terbatas, melihat, menatap siapa yang akan bakal ditolong. Amin. Kalau manusia memilah-milah untuk menolong, ya kayaknya seperti bantuan sekarang kan, kalau tidak ada koneksi keluarga dan segala macam, tidak ada hubungan dapat nggak? Nah,
pengakuan jujur. Nggak dapat, ya kan? Tapi Tuhan kalau datang mau menolong saudara, Dia tidak peduli walaupun kita tidak ada hubungan langsung dengan darah, hubungan koneksi, hubungan pekerjaan, hubungan apalah, hubungan pertemanan, tidak ada. Tiba-tiba aja Tuhan datang. Kaget nggak itu? Ya, tiba Tuhan datang dalam kehidupan Petrus. Alhasilnya dikatakan tadi apa? Sampai apa? Tidak bisa menarik sendirian hasilnya. Harus ngundang seberang orang. Bahkan jalannya hampir koyak. Bahkan mungkin robek sedikit. Ya, kalau orang tidak pernah jalan dia tidak ngerti kalau ngomong begini. Tapi kalau Pak Johan ngerti dia. Ya, jadi kalau orang yang bekerja berhubungan dengan tangkap ikan, yang mancing mania Pak Petrus bisa Pak ya. Ya, jadi kalau mancing tarikan ikannya itu tahu Pak ikan besar apa kecil. Ya, bagaimana supaya ikannya datang di sekitar perahu, cara umpannya ada caranya. Dan itu Petrus sudah lakukan dan tidak dapat apa-apa. Apakah itu kurang smart, kurang pintar? Sudah secara manusia. Tapi berhasil. Tapi pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia tidak berpikir apa, dia ikut saja. Dan Tuhan pinjam perahunya dan hasilnya apa? Berlimpah. Berlimpah. Ya, berlimpah. Siapa yang tidak suka dengan kelimpahan? Semua suka kan? Apa lebih suka kurang? Ya, semua suka kelimpahan. Ya, berlimpah. Tapi pada waktu berlimpah harus juga ada orang lain menikmatinya. Jangan menikmati sendiri. Karena itu tujuan Tuhan memberkati saudara dan saya, supaya menjadi penyalur berkat. Itu yang benar. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Jadi mereka dipanggil pertama, ya. Jadi kalau dalam pasal 4 itu baru ikut-ikut, belum diajarkan kingdom itu kayak begini. Nama logo kita itu pelayanan begini, belum. Kan begitu. Ikut aja. Tuhan memperlihatkan bagaimana menyembuhkan orang sakit, bagaimana Tuhan mengajarkan, ikut. Sampai pada lalu karena Tuhan itu berkeliling, bukan hanya masuk desa, masuk kota, termasuk apa? Di pantai juga dijumpai orang dan berkhotbahlah di situ. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, panggilan hidup saudara dan saya seperti yang saya katakan tadi, dalam berbagai masalah hidup, dalam kesempatan itu nantikanlah Tuhan. Amin. Nantikanlah Tuhan, jangan mencari pertolongan yang lain. Saya sudah lebih dari 25 tahun pelayanan. Ada banyak kesaksian mengatakan begini. Pada waktu dia gagal, dia mencari roh-roh gelap untuk sugih, untuk bangkit dari usahanya. Itu jalan yang salah. Iblis memang memberikan sedikit, tapi tumbalnya banyak. Iblis selalu menawarkan pertolongan yang sesaat, tetapi kembaliannya bayar dengan nyawa, bayar dengan banyak hal. Sehingga kehidupan saudara, keturunan saudara, kalau kita berafiliasi atau berhubungan dengan kuasa gelap, dikuasai oleh kuasa gelapan. Keluarganya, usahanya, dan segala macam. Karena apa? Ketika kita terikat dengan roh itu, maka sepanjang hidup kita apa? Terikat dengan roh kegelapan. Yang bisa memutuskan itu hanya pada waktu kita datang kepada Tuhan. Berikutnya, jadi tadi wajarlah kalau kita gagal belum kenal Tuhan, ya kan? Wajar kan? Wajar. Kita belum tahu kalau sudah hilang segala sesuatu, gaya,
keterampilan, koneksi, apapun usaha kita mau bertanya kepada siapa? Bertanya kepada teman, jangan-jangan semakin masuk dalam masalah yang baru. Ya kan begitu? Nah, tetapi di dalam Injil Yohanes pasal 21, tolong slide dibukakan. Tadi Pak Gambala sendiri sudah singgung, tapi saya punya pemahaman yang lain. Ya, Injil Yohanes, Pak, Injil Yohanes pasal 21. Ya, ayat 1 sampai 14. Nah, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. 2. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang lainnya, jumlahnya 7 orang. Terus kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka padanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ini tidak menangkap apa-apa. Sudah jadi murid belum? Sudah. Dalam Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai 10 dikatakan sana mereka sudah diteguhkan menjadi rasul. Ya, ini berbeda setelah kematian Tuhan. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Firman yang sama pada waktu pertama kali mereka dipanggil menjadi sahabat pelayanan Tuhan, diulangi lagi kembali. Berikutnya 8. Mana Pak? Ayat 8. Ya, murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Nah, terus ayat 11. Ayat 10. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." 11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Ayat 12. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah, sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Dalam bahasa Indonesia hari, "Siapakah engkau Bapa?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Ayat 13. Yesus maju ke depan mengambil roti dan berikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Ayat 14. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sudah ia bangkit dari antara orang mati. Pada waktu yang pertama Tuhan menampakkan diri kepada ke-10 murid. Thomas tidak ada. Thomas bilang, kalau tidak ada bukti, mana saya mau percaya. Lalu Tuhan datang yang kedua. Waktu Tuhan menampakkan diri yang kedua kali, ada Thomas. Lalu Tuhan meminta Thomas untuk mencucukkan jarinya di bekas paku dan di lambungnya. Apa katanya? Langsung maju begini? Enggak. Di situ adalah pengakuan. Baru di situ pengakuan Thomas pertama kali dia mengenal Allah yang benar dalam hidupnya. Ya. Nah, di sini kita belajar gagal dalam pekerjaan sesudah menjadi murid Tuhan. Message-nya apa? Dalam hidup saudara dan saya, kalau kita sudah menjadi murid Tuhan, punya pengakuan yang betul, bukan berarti kita tidak pernah gagal. Betul? Pernah gagal.
Tetapi pada waktu dalam keadaan seperti itu, Tuhan juga datang seperti yang pertama tadi. Tuhan menyatakan dirinya kepada Petrus. Petrus itu tidak mengajak, saya mau pergi cari ikan, katanya gitu. Tapi apa teman-temannya bilang? Saya juga. Karena apa? Mereka punya latar belakang profesi yang sama. Biasanya kalau punya profesi yang sama lebih mudah diajak ya, karena ngerti kerjaan itu. Nah, pada waktu mereka bekerja sepanjang malam, apa katanya tadi? Mereka tidak dapat apa-apa. Bahkan Petrus ya dikatakan ayat-ayat sebelumnya, ya kalau orang tidak dalam wilayah kerajaan Allah, kalau orang tidak mengerti wilayah kerajaan Allah, ini cara hidupnya, dia telanjang. Walaupun itu privasi, tidak masalah. Tapi ketika kita memahami bahwa dimanapun posisi saya akan menjaga privasi saya. Amin. 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 Ini pesan kita semua. Jadi kalau kita mandi dimanapun, jangan posting kamu mandi di FB. Ya, terlebih pelayan Tuhan. Punya hak enggak? Betul, hakmu. Tapi sekarang identitasnya apa? Kau pelayan Tuhan. Seluruh hidupmu ada dalam wilayah kerajaan Allah. Amin. Dimanapun, percaya enggak? Dimanapun kau pergi, ada hadirat Tuhan dalam hidupmu. Jadi jangan hidup seenaknya. Walaupun itu hidup seenaknya itu hak kita. Tetapi tahu enggak bahwa dalam hidup kita, ketika kita sudah mulai mengiring Tuhan, melayani Tuhan, maka hak penuh Tuhan ada dalam hidupmu. Jadi kita tidak sembarangan. Kadang-kadang saya melihat teman, ya itu haknya. Saya juga tidak menegur. Nanti dengarkan firman. Amin. Ya, jadi Petrus itu hanya maaf kata, mungkin pakai CD aja, itu enggak apa-apa. Mungkin berkata konteksnya mandi tangkap ikan. Tapi tahu enggak, Tuhan itu Maha Hadir. Dia tahu enggak statusnya? Sampai dia berkata tadi, mereka apa? Tidak lagi mengenal Tuhan. Bayangkan kalau orang sudah tidak lagi berhasrat untuk pelayanan apa? Pengenalan Tuhan yang dulu bisa apa? Bisa tidak mengenali lagi Tuhan dalam hidupnya. Bayangkan sampai apa? Tidak mengenali Tuhan lagi. Bagaimana mereka mengenali Tuhan? Tuhan supaya mengenali kembali, ada cara Tuhan memperagakan kembali. Padahal sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dia memperagakan kebiasaan Tuhan itu apa? Menyuguhkan roti, memecah-mecahkannya, melayani. Tuhan Yesus walaupun sudah bangkit dengan tubuh yang baru, tetap konsisten melayani murid-muridnya. Lalu baru terbuka matanya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, pada dalam keadaan ketidakberdayaan, ketika tidak mendapatkan hasil, itu juga Tuhan tetap peduli. Tetapi ini yang paling penting yang perlu saya sampaikan. Petrus adalah pemimpin. Kita belajar kepemimpinan. Sepatah kata, sebaris kalimat, satu alinea yang kita ucapkan, satu hal yang keluar dari ataukah ada di dalam wilayah pengenalan ke Tuhan itu sangat berpengaruh. Perhatikan baik ini. Ketika kita mengucapkan berupa ajakan, kalau itu baik, puji Tuhan. Tapi kalau itu konspirasi untuk berhenti bersama dalam pelayanan, itu tanggung jawabmu dengan siapa? Dengan Tuhan. Itu bukan urusan dengan gembala atau pemimpin kita tempat bekerja. Saya beruntung sampai hari ini masih belajar tentang kepemimpinan. Saya berada di 5 ormas. Saya tahu siapa yang sifat gaya pemimpinan feodalis. Saya bekerja di 4 sekolah yang berbeda. Saya tahu namanya pemimpin. Saya bisa memahami pemimpin ini bekerja seperti rekanan, bukan seperti bawahan yang jaga jarak jauh sekali. Petrus
Dia walaupun merasa dia paling tua, tetapi karena ajakannya, bukannya padahal Pak Gembala sudah sampaikan tadi, tetap di mana? Galilea. Untuk apa? Berdoa. Bukan suruh tangkap ikan. Beda enggak misinya? Beda enggak? Beda misinya. Kadang-kadang banyak orang ketika dalam masalah dia tidak mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Ketika kita tidak mengerjakan pekerjaan Tuhan, misi Tuhan dalam hidup saudara dan saya, bukan berarti Tuhan berhenti menyertai saudara, tapi Dia akan minta pertanggungjawaban. Dia akan menuntut saudara, Dia akan mengejar saudara. Mungkin berkata, saya sembunyi di tempat ini, saya bersembunyi jauh dari teman-temanku. Tetapi tahukah bahwa Tuhan itu akan mengejar saudara? Sekali Dia memilih saudara, Dia tidak akan melepaskan. Amin. Sekali Dia memanggil saudara dan saya, Dia tidak akan melepaskan. Sekalipun mungkin kadang-kadang kita tidak melakukan apa yang Dia perintahkan, tetapi Dia terus mengajari. Dia tidak berhenti mengajari. Berat nggak jadi pemimpin? Tidak mudah. Makanya kalau menjadi pemimpin, kita harus belajar namanya HRD, ada manajemen sumber daya manusia. Jadi sebenarnya kalau kita pendeta ini, selain belajar teologi, harus belajar juga sumber daya manusia. Kalau yang dikelola ini kan manusia, mengatur watak banyak orang tidak mudah. Makanya perusahaan-perusahaan itu untuk mengatur karyawan di dalam HRD-nya, orang harus latar belakang pendidikan itu. Tetapi Tuhan Yesus tidak putus asa. Dengan cara kasih-Nya, ya, sebelum mereka membawa ikan, Dia sudah menyiapkan ikan dan roti. Artinya apa? Tuhan tetap membuat mukjizat dalam hidup. Amin. Tuhan menyediakan. Mungkin Petrus dan teman-teman kita ini sudah tinggalkan pekerjaan kita 3 tahun lebih. Kalau sudah tinggalkan pekerjaan yang pernah kita lakukan, masih ingat nggak gayanya buang jalannya? Masih ingat nggak cara-caranya? Mungkin ya ingat dikit. Tetapi Petrus tidak ingat, kalau saya kembali dengan pekerjaan yang sama, dia tidak tidak nyadar dia di situ tidak ada penyertaan Tuhan. Karena Tuhan memanggil dia apa? Menjadi penjala manusia. Itu message-nya. Tapi Petrus dan kawan-kawan mengubahnya. Ayo kembali tangkap ikan. Padahal Tuhan kembali menangkap mereka, mengajak mereka menjadi penjala manusia. Menjala manusia dengan apa? Kebenaran firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Itu yang Tuhan panggil mereka. Tetapi itu pun ya, Tuhan tetap mengasihi mereka. Mereka tidak dibuang, mereka tidak di-tanking, diusir, tidak, tetap dirangkul. Nah, itu jiwa kebapaan. Bapak Gembala ya. Nah, jadi gembala itu begitu Pak. Walaupun mungkin bawahan pelantot tidak masalah, tetap disayangi. Amin. Ya, tetap disayangi, tetap dituntun. Karena kita kadang-kadang berasumsi, oh, apa yang saya sampaikan sudah terima 100%. Belum. Apakah mereka tadi sudah mengenal Tuhan belum? Sudah. Sudah lihat pekerjaan? Sudah. Pernah diutus dalam Injil Lukas pasal 9 dan 10? Sudah. Diberi kuasa memberitakan firman, melakukan tanda-tanda ajaib? Sudah. Tapi kadang-kadang kita lupa. Betul ya? Kadang-kadang manusia itu lupa. Dalam kedukaannya, semua firman yang pernah didengar, semua perbuatan kerajaan Allah terlupakan.
Nah, ini yang penting. Yang ketiga adalah gagal mengikut dan mengenal Tuhan. Dalam Lukas 22 ayat 44 sampai 62, bandingkan Matius 16 sama 16. 16 itu konteksnya begini. Pada waktu Tuhan Yesus pulang dari pelayanan, dan bahkan ada murid-murid sini, dia bertanya begini, menurut orang-orang itu siapa aku? Oh, kata dia, ada bilang itu Yohanes Pembaptis yang bangkit, ada yang bilang itu Elia. Lalu dia bergeser, kalau menurut kalian, ini sudah 3 tahun lebih nih ikut Tuhan, kamu itu memandang saya ini siapa? Lalu dengan spontan siapa? Petrus berkata, engkau adalah Mesias dari Allah. Lalu apa? Di situ ayat 18, di atas batu karang ini aku akan apa? Mendirikan jemaat, alam maut pun tidak akan menguasainya. Bukan gedungnya, pengakuannya, pernyataan imannya. Makanya Petrus, dari Simon jadi Petrus, dari Petrus menjadi Petra. Kalau dalam bahasa yang lain, dalam bahasa Yunani, Patris, Patra artinya Bapa. Kalau dalam perjanjian lama itu Abraham, kita kenal Bapa segala orang percaya. Ini Bapa orang percaya kita perjanjian baru. Dia adalah Bapa segala orang percaya yang mengenali Tuhan. Dari antara murid-murid itu yang mengenal pertama adalah Petrus. Dari 11 murid yang lain, ya ikut-ikut aja, belum juga. Message-nya apa? Ini yang kita harus renungkan. Dalam sepanjang hidup kita mengiring Tuhan, kita harus punya konsep yang jelas. Sudahkah mengenal Tuhan dalam hidup saudara? Amin. Kalau orang luar bertanya, Yesus itu siapa? Itu perlu dijawab Bapak Ibu. Jangan oa. Harus jelas menjawabnya. Harus lantang supaya dunia mengenal siapa Yesus. Seperti Petrus. Tetapi pada waktu dalam penyalipan, menjelang penyalipan, apa katanya? Dia diperhadapkan. Itu kamu juga kan dari antara mereka? Nggak kenal. Bergeser lagi panggang, lagi berdiam dengan api. Ada seorang ibu dia, kamu juga orang Galilea kan bersama-sama? Enggak, sumpah. Lalu bergeser lagi, ayamnya apa? Berkokok. Lalu pada waktu ayam berkokok, mata saling berpandangan. Mata Tuhan Yesus dan matanya mengingatkan pada waktu perjamuan terakhir, engkau ditampi oleh iblis, tetapi aku sudah berdoa untukmu supaya kembali menguatkan saudara-saudara. Teman-temannya sudah kabur. Dia memang melihat dari dekat-dekat, hanya melihat ketika dia dituntut mengaku, benar nggak kamu itu pengikutnya Tuhan? Dia bilang tidak. Selamatlah dia. Tetapi dia undur dari situ. Apa? Ini reaksinya. Dia pukul dadanya sana, menangislah dia. Karena kalau kita tahu konsep perjanjian lama, orang yang mengutuki Tuhan, orang menyangkal Tuhan, dilempari dengan batu. Tapi Petrus menyadari akan hal itu. Ya, bahkan dalam ayat 62 dalam kisah pasal Lukas 22 situ dikatakan dia menangis, meraung-raung. Menangis apakah bisa merubah keadaan? Tidak. Apakah membatalkan seluruh penyalipan Tuhan tangisannya? Tidak. Saya ingin berkata begini sekali lagi, bahwa ada waktunya orang akan bertanya pada saudara dan saya, kamu murid Tuhan? Saya sudah mengamati di medsos,
Ada banyak orang yang berkonsep aneh-aneh. Saya sadar itu adalah karena dia belum mengenal Tuhan. Dia menyerang simbol-simbol pelayan dalam gereja. Majelislah, pendetalah, beginilah. Saya bilang, kamu itu kasihan sekali. Berarti apa? Kita bisa sejajar dengan orang-orang yang dari seberang sana. Lama loh sudah jadi Kristen, tapi konsepnya begitu. Simbol-simbol pelayanan itu kan aktivis, para gembala, para majelis, para pengurus, lalu dianggap menjadi orang Farisi. Berarti apa? Dianggap paling dirinya apa? Paling baik. Tapi saya lihat dalam perbincangan itu dikatakan, awas Pak, kena pasal. Ya, karena undang IT katanya, mulai rubah narasinya sedikit-sedikit, mulai sopan. Tetapi saya memahami begini, banyak orang yang memiliki pemahaman yang belum lengkap dengan Tuhan, sehingga awalnya pada waktu diberi saran, lalu pakai waktu Petrus itu pernah mencegah. Tuhan Yesus berkata begini, aku akan pergi ke Yerusalem untuk menjadi tebusan banyak orang. Jangan guru, kata Petrus kan. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Hai iblis, bukan Petrus. Lalu ayat itu dipakai untuk apa? Mengklaim dirinya, kok ada iblis yang menghalang-halangi pemberitaan Injil. Dengarkan, kalau Bapak Ibu membuat postingan-postingan di medsos dengan menyerang seseorang, itukah pemberitaan Injil? Apakah itu menggiring orang mengenal Tuhan? Bukan. Itu berarti apa? Kembali dalam Filipi, ada orang yang memberitakan Injil maksud baik, ada orang memberitakan Injil adalah maksud tidak baik. Tinggal pilih. Saya yakin dan percaya kalau orang dengan tendensi, dengan kebencian memberitakan, katanya memberitakan Injil, tidak mungkin orang datang kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada. Orang menilai, orang itu aja penuh kebencian, apa yang diikuti? Benar gak? Tidak ada hasilnya. Tapi Petrus menyadari kegagalan, dia mengakui kegagalannya. Apakah selesai masalahnya? Tidak. Di sini baru mengakui kegagalan dan dipulihkan hidupnya untuk apa? Melayani Tuhan Yesus secara totalitas. Kita kembali dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Tolong tampilkan multimedia segera. Ya, saya bacakan sebentar. Nah, pasal 21 ayat 15. Sesudah sarapan Yesus berkata apa? Kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku apa? Mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kali, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sekali lagi, ayat 17. Kata Simon kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka mulai beratlah suaranya Petrus dengan sedih hati berkata begini. Karena Yesus berkata ketiga kali, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata padanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kembali ke slide. Jadi pada waktu Petrus sudah menyesali tadi, dia menyangkal belum ada encounter pribadi dengan Yesus menyelesaikan. Menangis saja kalau belum ketemu Tuhan tidak akan menyelesaikan masalahmu. Percayalah. Ya. Jadi
Nah, jadi dalam ayat yang ke-62 dia menangis, belum ada penyelesaian. Apa yang dia ucapkan tadi, apakah hanya khusus untuk Petrus? Tidak. Tuhan berbicara secara keras kepada Petrus. Kembali apa? Ingatkan panggilannya. Skala prioritas. Kamu tangkap ikan itu enggak salah. Ada banyak istilah sekarang, hamba Tuhan turun gunung. Paham ya? Turun gunung artinya apa? Sambil mengembalakan bekerja juga. Itu enggak salah. Tetapi skala prioritasnya adalah apa? Pelayanan. Ini melayani. Petrus diarahkan kembali. Jadi tangisan saudara dan saya tanpa peneguhan kembali dari Tuhan, tidak akan kita totalitas kembali dalam pelayanan. Kita perlu peneguhan kembali. Amin. Ya. Jadi kalau engkau sudah merasa bahwa sudah lama tidak pelayani Tuhan, terlalu asik dalam pekerjaan, terlalu asik dalam pekerjaan yang lain, dalam panggilan-panggilan yang lain, tetapi ada waktunya Tuhan akan datang meneguhkan kembali panggilanmu. Untuk apa? Kembali slide, minta tolong. Jadi untuk kembali dalam panggilan yang mulia itu. Ya, jadi ini Tuhan memanggil saudara dan saya. Jadi bukan hanya untuk Petrus dan kawan-kawannya, untuk saudara dan saya juga. Kalau kita sudah melayani Tuhan, kalau kita sudah dijadwalkan, mana prioritas, jadwal pelayanan atau yang lain? Ini saya ingatkan sebagai rekanan. Kadang-kadang saya melihat bahwa saya begini, betul, benar, itu benar. Secara manusia itu benar. Tapi ketika kita mulai memprioritaskan apa yang kita kerjakan di luar daripada melayani, saya yakin bahwa itu engkau belum mengenal Tuhan dengan benar. Karena apa? Hormatmu itu lebih hormat kepada pekerjaan, bukan kepada Tuhan. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa pekerjaan itu pun siapa yang mempercayakan? Tuhan. Kalau engkau tahu itu Tuhan yang mempercayakan, kenapa lebih melayani orang lain? Kenapa lebih melayani marketplace mamonnya, bukan Tuhannya? Ini yang membuat banyak orang gagal dalam pelayanan. Ini yang banyak orang yang melayani Tuhan stres. Secara jadwal mungkin rajin melayani, tapi tidak ketemu Tuhan. Makanya muncul istilah dalam pelayanan BT, apalah segala macam, tidak suka dengan indah apa ini. Karena apa? Tidak fokus, engkau tidak melihat Tuhan dalam hidupmu. Tapi kalau kau tahu bahwa siapa yang kau iring, kalau kau mengenali siapa yang kau layani, kita bisa change jadwalnya. Amin. Kita bisa tukar dengan teman. Saya prioritaskan, yang di luar bisa cancel, yang di dalam prioritas. Amin. Iya loh. Kecuali sakit, betul nggak? Kecuali sakit yang sudah nggak bisa injak gas mobil, nggak bisa gas motor, ya nggak masalah. Tapi kalau masih bisa jalan, masih bisa bersuara, jalan datang melayani. Karena Tuhan tidak pernah menunda. Sakit loh, berat salibnya. Saya dipukul dari belakang, dagingku sudah habis, darahku sudah tidak ada. Stop dulu sampai sini, gagal naik salib. Tidak ada begitu. Benar gak? Tidak ada pengcancelan. Tuhan selesaikan buat saudara dan saya. Kalau kita mengerti konsep ini, tidak ada pelayanan bolong-bolong. Amin. Tidak ada pelayanan bolong-bolong. Karena apa? Ini kata kuncinya, totalitas. Seluruh hidup kita, harta kita, tenaga kita, pikiran kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi saudara dan saya, memberikan semuanya. Kalau kita bisa menikmati apa yang kita terima hari ini, itu pemberian siapa? Tuhan.
Kalau kita menyadari akan hal itu, mestinya dong kita harus lebih bersemangat melayani Tuhan. Amin. Jangan karena sudah mulai diberkati malah malas. Apalagi dengan corona ini, takut nanti saya kena virus. Betul nggak? Herannya kerja nggak takut, ya nggak? Ke pasar nggak takut, senggol-senggolan lagi, cuap-cuap lagi situ, kan begitu. Tapi datang gereja, jangan. Kalau gereja jangan dulu, saya nanti kena COVID di sana. Akhirnya begitu. Apa itu? Benar nggak konsepmu itu? Ku tempat yang lain, makanya Daud berkata, lebih baik satu hari di dataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kalau engkau mengerti betapa bergetar hatimu karena hadirat Tuhan, persekutuan dengan Tuhan tidak tergantikan dengan apapun. Amin. Jadi mari kita kembali bahwa kita harus mengakui kegagalan. Jangan menjadi orang yang sombong. Akui kegagalan seperti Rasul Petrus. Pada waktu dia mengakui kegagalannya, berhadapan langsung dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus meneguhkan kembali, ingatkan pelayanannya. Lalu dia kembali di Yerusalem menantikan, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dia kembali menantikan Roh Kudus. Alhasil apa? Petrus yang dulu pemalu, kalau orang pernah gagal, berani nggak bicara depan umum? Dengarkan, berani nggak? Nggak berani. Orang yang pernah gagal tidak akan percaya diri, hilang percaya dirinya. Tapi ketika Tuhan memulihkan, bangkit kembali rasa percaya dirinya. Seorang Petrus hanya nelayan biasa, kurang terpelajar, bisa yang mendengarkan 3.000 orang sekali berkhotbah. Petrus dan saudara sama, tinggal menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan. Amin. Serahkanlah hidup kita, akui kegagalan kita. Kalau itu gagal, membangun komunikasi dengan dalam keluarga, dengan istri dan suami, dengan dalam pekerjaan, dalam apa saja, bahkan dalam pelayanan. Kembali minta kepada Tuhan, Tuhan tolong saya ini tidak pintar, saya ini kurang berdaya Tuhan, saya ini kurang mampu Tuhan, Tuhan tolong saya. Kalau Petrus bisa ditolong oleh Tuhan dan menjadi berkat ribuan orang, saudara pun dan saya sama. Amin. Biarlah renungan firman Tuhan pagi hari ini menolong kita kembali pada yang pertama. Saya mengulangi, gagal dalam pekerjaan sebelum mengenal Tuhan Yesus itu wajar, karena kita belum tahu kemana kita berlari. Tetapi percayalah, pada waktu kita menunggu di situ Tuhan datang. Yang kedua, gagal dalam pekerjaan sesudah menjadi murid Tuhan itu masalahnya. Berarti pengenalan kita belum sempurna, masih samar-samar. Kita hanya ikut-ikut tapi belum mengenal Tuhan dengan benar. Yang ketiga, kalau engkau pernah menolak Tuhan dalam hidupmu, nyaris engkau tidak mengenal Tuhan seperti yang lain, bahkan engkau menyangkal seperti Petrus, masih ada pengampunan bagi kita, masih ada pengampunan buat saudara. Tuhan itu Maha Pengampun, menyediakan. Yang penting jangan mengakhiri hidup sendiri. Yang terakhir, bahwa ketika kita mengakui kegagalan, dipulihkan untuk diprioritaskan, dipromosikan, diorbitkan oleh Tuhan dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam rumah tanggamu akan diperbaiki oleh Tuhan. Dalam setiap segi aspek kehidupan Tuhan dipermuliakan. Amin. Saya percaya kita semua hamba-hamba Tuhan, Yesus sebelum menyerahkan dirinya kepada Bapa, bagaimana dia menyerahkan total dirinya kepada Tuhan.
Dia katakan, saudaraku, ke dalam tangan aku serahkan rohku. Sekarang ini Tuhan mengingatkan kita. Berapa banyak saudara mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan? Jangan melihat kegagalan. Ada kata-kata begini, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Asal satu, akui kegagalanmu di hadapan Tuhan. Orang benar 70 kali gagal, dia akan dibangkitkan bersama Tuhan. Tapi orang jahat, orang yang menolak kebenaran Allah, dia gagal akan lenyap. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengingat Yesus. Ketika dia menyerahkan tubuhnya, mari kita bangkit berdiri. Ya. Ketika dia menyerahkan tubuhnya, itu sebagaimana hidupnya total diserahkan Tuhan. Kalau seseorang tidak menyerahkan total, dia akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Dia akan hitung-hitungan dengan apa yang dikerjakan. Maaf saudaraku, saya tadi teringat dalam hati kecil saya. Saya mengapresiasi Bapak Eriks dari Denpasar datang ke sini. Kalau dia nggak menyerahkan total hidupnya, setiap minggu melayani kita bersama Ibu, tidak akan bisa kita dilayani seperti ini. Saya tanya, berapa banyak saudara dalam pujian penyembahan ini merasa diberkati dari pelayanan pemain keyboard Pak Erik? Yes, apalagi Tuhan. Demikian juga saudara kita di tempat ini. Saudara-saudaramu di bagian musik, bahkan saat ini pujian penyembahan, pelayan-pelayan Tuhan semua di tempat ini yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Oleh karena satu hal, kita terinspirasi dengan penyerahan daripada Tuhan Yesus kepada Bapa untuk melaksanakan misinya. Oleh karena itu, angkat tangan, angkat roti tinggi-tinggi. Haleluya. Lihat Yesus yang saat ini menyerahkan diri kepada Tuhan. Dia mengambil roti, dipecahkan dan diberikan kepada muridnya dan berkata, terimalah, makanlah, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika diserahkan, dia berkata, jadikanlah ini peringatan bagi aku untuk keampunan dosamu. Bukankah roti yang dipecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di hadapan Tuhan. Demikian juga dia mengambil cawan dan diberkati. Diberikanlah pada muridnya. Minumlah, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Saudaraku, bukankah cawan yang diberkati Allah ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Sembah dia, ucapkan syukur atas korbannya. Haleluya. Ralamaya sandara lamaya ralamaya. Inamaya ralamu. Inamaya ralama. Kuserahkan hatiku bagimu Tuhan. Kuserahkan hidupku bagimu Bapa. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Kudus
kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Amin. Allah semesta alam. Amin. Kuduslah, kuduslah. Amin. Kuduslah Tuhan. Surga bumi kehadirannya terbuka atas kegagalanmu. Amin. Sujud menyembahmu, putra sungguh dan bersatu. Amin. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau tunduk di hadapan Tuhan. Jangan seorang pun kau merasa gagal, karena Tuhan menyertai engkau. Ketika Tuhan ada di dalam kehidupanmu, Dia akan mengangkat engkau dan tidak ada seorang pun yang jatuh. Percayalah, Tuhan adalah perisaimu, Tuhan kekuatanmu, Tuhan adalah kehidupanmu. Saat ini Tuhan hanya ingin melihat bagaimana kau menyerahkan hidupmu kepada Dia. Tuhan telah mengasihi kita lebih dulu. Jangan menganggap kita ini cukup untuk mengasihi Dia, tapi Tuhan yang mengasihi kita. Saat ini adakah di antara saudara yang menyerahkan hidupmu karena kasih-Nya? Itu Tuhan ingin melihat kita. Adakah seorang yang setia yang ada ketika aku datang ke bumi ini? Saat ini saya bertanya, berapa banyak saudara mau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan sepenuhnya? Yang rindu, angkat kedua tanganmu. Yang rindu saja, yang tidak jangan. Haleluya. Bapa, ini waktunya Tuhan, kami tidak mau bermain-main dengan Engkau. Perkataan kami, pikiran kami, bahkan hati kami, sikap kami Tuhan,
yang kurang berkenan ampuni. Ampuni kami Tuhan, sehingga kami mengalami kegagalan, sehingga kami mengalami Tuhan gagal dan gagal. Tapi ini waktunya ketika kami ada di tangan-Mu. Engkau membentuk kami sebagai penjunan. Engkau sedang membangun kami dalam kesungguhan. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, bagaimana seseorang yang menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Engkau. Biarlah ya Tuhan, kedua tangan-Mu menggapainya, kedua tangan-Mu Tuhan mengangkatnya, sehingga tidak seorang pun mengalami kegagalan. Mereka adalah orang yang menang di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau membuat anak-Mu memiliki kehidupan yang baru oleh karena penyerahan kehidupannya. Sebagaimana Petrus yang dipakai, sebagaimana Petrus yang Engkau Tuhan layakkan, demikian juga umat-Mu yang mengangkat tangan pada saat ini. Engkau sedang melayakkan mereka, Engkau sedang mengangkat mereka, Engkau sedang membuat keberhasilan buat mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, keberhasilan Tuhan dan kemenangan turun atas Engkau. Haleluya. Yang percaya berkata bersama, amin. Baik, kita akan persiapkan untuk memberi di ladang Tuhan. Sebelumnya, petugas saya undang untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Bapa, segala puji syukur hormat kemuliaan kami kembalikan ke hadirat-Mu pada siang hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kalau kami Tuhan Yesus boleh dikenyangkan oleh firman-Mu pada siang hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah setiap kegagalan kami ini Tuhan Yesus boleh menjadi cambuk Tuhan untuk kami lebih maju lagi di dalam melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah setiap kami yang melayani Engkau Bapa boleh bersungguh-sungguh Tuhan Yesus, boleh dengan totalitas Tuhan Yesus kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa, pada saat ini ya Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan Yesus. Berdoa syafaat Bapa untuk bangsa dan negara kami saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami membawa bangsa kami Indonesia ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah bangsa ini Tuhan Yesus boleh Engkau lihat Bapa. Kami tahu Tuhan Yesus segala pergumulan ada dalam bangsa kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus buat pemimpin kami Bapa, dari yang tertinggi hingga terendah Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus buat Presiden kami Joko Widodo Tuhan Yesus bersama wakilnya Ma'ruf Amin Bapa. Tuhan, Engkau yang memberikan pemimpin ini kepada kami Bapa. Biarlah Tuhan Yesus pemimpin ini Tuhan Yesus ada dalam naungan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Biarlah setiap kebijakan, keputusan yang diambil oleh Presiden kami Tuhan Yesus boleh berasal daripada Engkau Tuhan Yesus. Setiap keputusan yang diambil Tuhan Yesus adalah yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Begitu juga Tuhan Yesus, setiap pemimpin yang ada di daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, apapun itu Tuhan Yesus, berkiranya juga Tuhan Yesus Engkau yang memberkati mereka Bapa. Biar setiap apa yang menjadi keputusan mereka Bapa, itu adalah yang terbaik Bapa bagi setiap rakyatnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini Tuhan Yesus buat setiap gereja-gereja dimanapun yang telah bertumbuh berada Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus buat setiap pemimpin gereja Bapa, biarkannya Engkau berikan kesatuan hati untuk melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terlebih Tuhan Yesus, gembala kami di tempat ini Bapa, biarlah kiranya Engkau berkati Tuhan Yesus gembala kami di tempat ini Pak Teguh bersama istri dan keluarganya Tuhan Yesus.
Engkau berkati Pak Teguh Bapak. Tuhan terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat pemimpin senior kami Bapak yang ada di lembah pujian juga Tuhan Yesus. Kami berdoa biar setiap hikmat marifat surgawi turun atas gembala senior kami ini Tuhan Yesus. Bapak terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Ini doa kami pada siang hari ini Tuhan Yesus. Tuhan sebentar kami Tuhan Yesus mau berikan persembahan Bapak. Biarlah setiap apa yang kami beri, biarlah setiap apa yang kami tabur Tuhan Yesus, itu adalah persembahan yang terbaik dari kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Engkau berkati setiap jemaat yang akan memberi. Engkau berkati ekonominya, Engkau berkati keluarganya Bapak. Engkau berikan yang terbaik bagi setiap di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Ini doa kami pada siang hari ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Selamat menabur. Saya rindu mendorong istrinya untuk mengikuti seminar ini. Saya bertanya kepada jemaat yang dikasihi Tuhan, kami rindu bahwa kegerakan Allah ada di tempat ini. Oleh karena itu kegerakan wanita bergantung daripada dorongan seorang suami. Siapa suami-suami di tempat ini yang mau mendorong untuk mengikuti seminar WCB pada tanggal yang ditentukan? Yang setuju bapak-bapak angkat tangan. Yes. Nomor 5. Angkat tangan tinggi-tinggi. Ya wes, puji Tuhan dan berkati. Mari kita pulang dengan sukacita. Angkat kedua tanganmu. Diberkati ketika engkau datang, diberkati pula kau ketika meninggalkan tempat ini. Biarlah berkat setiap Bapa, Putra dan Roh Kudus selalu menyertai engkau, membimbing dan memimpinmu, memberkati dan menjagaimu sebagai perisai kemenangan mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Setiap kita yang percaya menerima berkat berkata bersama, amin. Tuhan memberkati.